Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas B, peserta Latsar Angkatan 2 Kementerian PU, penyelenggara Babaikom PU Wilayah 1 Medan tahun 2025. Saya mewakili kelompok 7 mengucapkan selamat datang di media edukasi kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idham Fikri Siregar. Saya berasal dari unit kerja Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Kepulauan Riau. Dan teman saya, Saya Mila Valerina dari BPJN Kepulauan Riau. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofal Alexis dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1. Perkenalkan, nama saya Rifka Nabila dari BPBPK Sumatera Barat. Perkenalkan, nama saya Rizky Fajarani Lubis. Saya dari Balai Bakar Wilayah Sungai Sumatera 2 Medan. saya di sini sebagai host dalam diskusi tentang tokoh panutan yang menerapkan nilai berakhlak yang ada di Indonesia. Sebelum mulai acara ini, izinkan saya membuka dengan sebuah pantun. Angin berhembus di tepi hutan, rimba luas bagai samudra. Sisingamaraja teguh bertahan, loyal pada tanah Batak dan Nusantara. Oke, selanjutnya kita akan memasuki dari inti dari diskusi kita, yaitu pembahasan tentang tokoh-tokoh Indonesia yang sangat menjadi inspirasi kami, yaitu ada Sisingamaraja, Insinyur Sutami, B.J. Habibie, Ki Haji Agus Salim, dan Gita Irawan Wirjawan. Nah, saya di sini ingin menjelaskan tentang tokoh yang menjadi sangat panutan bagi saya ya. Dikarenakan berasal dari tanah Sumatera Utara, saya memilih tokoh panutan saya yang menerapkan nilai berakhlak Indonesia, yaitu Sisingamaraja 12. Alasan saya memilih ini karena beliau menurut saya adalah sosok pemimpin yang berani, setia, dan berintegritas tinggi. Beliau berjuang tanpa pamrih demi rakyat, mempertahankan tanah khususnya daerah Sumatera Utara dari penjajah walaupun harus mengorbankan kenyamanan hidupnya, bahkan nyawanya sendiri. Sisingamaraja 12 menurut saya telah mengajarkan saya untuk memiliki keberanian menghadapi tantangan meskipun lawan lebih kuat, menjaga kesetiaan pada nilai dasar prinsip meskipun ada godaan untuk menyerah, lalu memimpin dengan keteladanan, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, dan juga menghargai persatuan. Karena beliau ini menurut saya mampu menyatukan berbagai kelompok yang berada di tanah Sumatera Utara ini dengan berbeda-beda sukunya untuk mencapai tujuan yang bersama, yaitu tujuan untuk merdeka. Lalu yang terakhir adalah tidak mudah putus asa karena perjuangannya berlangsung bertahun-tahun dan semangat pantang menyerah. Nah, dari tokoh Sisingamaraja 12 ini ada nilai berorientasi pada pelayanan menurut saya, yaitu memimpin rakyatnya bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk melindungi budaya Batak dan menjaga martabat bangsa dari penjajahan, dan berjuang mempertahankan tanah dari sumber daya demi kesejahteraan rakyat. Lalu akuntabel. Beliau ini bertanggung jawab penuh atas keputusan perang dan strategi pertahanan, serta siap menanggung konsekuensinya dan dari tindakannya. Beliau sangat pintar, sangat penuh jenius dengan strategi-strateginya untuk melawan tentara-tentara Belanda di Indonesia. Lalu kompeten. Beliau juga menguasai perang gerilya di hutan dan pegunungan, memanfaatkan pengetahuan medan untuk menghadapi pasukan Belanda yang lebih modern, dan juga memimpin dengan kecerdasan taktik sehingga perlawanan rakyat bisa bertahan lama. Lalu juga beliau ini adalah sosok yang sangat harmonis karena Sisingamaraja 12 ini mampu menyatukan berbagai kelompok marga di wilayah Batak untuk bersatu melawan penjajah meskipun latar belakang dan kepentingannya berbeda, dan juga menjaga hubungan baik dengan pemimpin adat dan tokoh masyarakat. Lalu penerapan prinsip loyalnya adalah setia pada tanah air dan rakyatnya hingga akhir hayat, dan bahkan sampai beliau mati pun tetap membela tanah Batak dan Sumatera Utara. Beliau tidak pernah berkhianat kepada para rakyatnya walaupun diiming-imingi tawaran damai dan uang. Adapun penerapan adaptif yang beliau terapkan di kehidupannya adalah menyesuaikan taktik perang dari pertempuran terbuka menjadi perang gerilya. Setelah melihat kekuatan senjata musuh yang lebih unggul, beliau memilih perang gerilya, dan pemilihan itu adalah sangat cerdas sekali menurut saya. Dan juga memanfaatkan kondisi alam dan cuaca untuk menguntungkan pasukan sendiri. Karena diketahui kondisi alam dan cuaca Indonesia dan Belanda itu sangat jauh berbeda, sehingga beliau
memanfaatkan peluang itu. Dan juga yang terakhir adalah kolaboratif. Kolaboratif ini dari sosok beliau adalah tentang menggandeng tokoh-tokoh loyal dan wilayah tetangga untuk memperkuat pasukan. Beliau menjalin kerjasama antar kerajaan-kerajaan lainnya untuk melawan tentara Belanda dan juga membangun jaringan komunikasi dan kerjasama antar laskar Batak dari berbagai daerah. Selanjutnya mungkin tokoh lain yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Mas Yuda. Ya, Di sini saya memiliki tokoh panutan yaitu Bapak Baharudin Yusuf Habibie atau biasa dikenal dengan B.J. Habibie. Beliau merupakan Bapak Teknologi Indonesia. Karena kontribusinya beliau ini yang signifikan dalam bidang eh, pengembangan teknologi yang terutama di bidang penerbangan dan industri strategis. Sosok Bapak Habibie ini telah mengimplementasikan berakhlak di kehidupannya semasa hidupnya. Yang pertama di berorientasi pelayanan, beliau ini mengabdikan hidupnya untuk melayani bangsa, terutama dengan membangun industri strategis seperti PT Dirgantara Indonesia. Ini untuk kemajuan teknologi di Indonesia. Kemudian untuk core issue akuntabel, beliau ini sebagai pemimpin, Habibie sangat bertanggung jawab terhadap jabatannya. Beliau memimpin masa transisi politik yang sangat sulit dengan penuh tanggung jawab, mengembalikan kedaulatan rakyat dan tetap menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Kemudian unsur kompeten. Kompeten ini merupakan nilai yang paling menonjol pada diri beliau dengan kecerdasannya dan keahliannya di bidang penerbangan tadi. Beliau membuktikan kompetensinya melalui karya-karya nyata. Misalnya ini prototipe pesawat N250 Gatot Kaca. Kemudian nilai harmonis. Beliau selalu membangun hubungan yang baik dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri. Beliau juga dikenal sebagai pribadi yang santun, menghargai perbedaan, dan memiliki kepedulian sosial yang sangat tinggi. Kemudian beliau sangat loyal, karena loyalitas beliau ini kepada bangsa dan negara tak perlu diragukan lagi, karena beliau memilih kembali ke Indonesia meskipun memiliki karir yang cemerlang di Jerman pada saat itu. Kemudian untuk nilai adaptif, B.J. Habibie adalah sosok yang sangat adaptif karena pada saat menjabat menjadi presiden, beliau mampu beradaptasi dengan cepat di tengah krisis multidimensi kala itu, mengeluarkan kebijakan yang krusial dan membawa Indonesia lebih maju di era reformasi yang lebih terbuka. Kemudian nilai kolaboratif, beliau adalah pemimpin yang selalu mengedepankan kolaborasi. Saat membangun industri Dirgantara, beliau ini bekerja sama dengan banyak insinyur dan ahli dari berbagai latar belakang untuk mencapai tujuan bersama. Berikut penjelasan dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Mbak Mila. Saya lanjutkan mengenai tokoh panutan yang menerapkan nilai-nilai berakhlak. Nah, salah satu tokoh panutan yang saya angkat hari ini adalah Pak Gita Irawan Wiryawan, yang mana beliau adalah seorang pengusaha, investor, produser, juga politikus Indonesia. Nah, beliau dikenal sebagai mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu bagian kedua di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Adapun penerapan nilai berakhlak yang beliau lakukan adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama itu beliau melakukan berorientasi pelayanan. Nah, sebagai Menteri Perdagangan pada masa itu, Pak Gita fokus pada kebijakan yang memudahkan pelaku usaha, mulai dari pengurangan hambatan ekspor hingga penyederhanaan perizinan. Nah, dia menaruh perhatian besar pada perlindungan konsumen dalam negeri, termasuk pengawasan mutu barang impor. Nah, part kedua, nilai dasar ASN-nya adalah akuntabel, di mana Pak Gita memimpin Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Pak Gita menerapkan sistem pelaporan yang jelas dan terstruktur.
termasuk mempublikasi data realisasi investasi secara rutin. Transparansi ini menunjukkan bahwa ia siap dipertanggungjawabkan atas setiap keputusan dan program yang dijalankan. Yang ketiga adalah nilai kompeten. Latar belakang yang kuat di bidang keuangan internasional buat Pak Gita sebagai bekal untuk mendalami tentang dinamika pasar global. Kompetensi ini ia terapkan saat merumuskan strategi perdagangan yang memperkuat posisi Indonesia di pasar dunia. Nah, dia juga mendorong penguatan SDM di kementerian dan lembaga yang dipimpinnya, yang mana memastikan setiap pegawai mampu mengikuti perkembangan teknologi dan tren bisnis modern. Nah, yang keempat adalah nilai harmonis. Pak Gita memahami bahwa keberhasilan kebijakan perdagangan dan investasi membutuhkan hubungan baik dengan berbagai pemangku kepentingan. Ia membangun jejaring yang kuat untuk membuat mitra dagang luar negeri serta pelaku usaha dalam negeri, dan komunikasi kreatif itu terjalin dengan baik dengan gaya komunikasi yang terbuka dan menghargai masukan. Ia mampu menciptakan suasana kerja sama yang kondusif. Nah, nilai yang kelima adalah loyal. Pak Gita menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya. Ia aktif mempromosikan produk-produk Indonesia mulai dari hasil pertanian, perikanan, hingga industri kreatif di kancah internasional. Nilai keenam adalah adaptif. Pak Gita menunjukkan kemampuan cepat beradaptasi dengan perubahan situasi global. Misalnya ketika harga komoditas dunia berfluktuasi atau terjadi perubahan kebijakan perdagangan dari negara mitra, ia segera mengerahkan timnya untuk menyesuaikan strategi ekspor dan impor. Ia juga terbuka pada pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi layanan publik di sektor perdagangan dan investasi. Nah, nilai yang terakhir adalah kolaboratif. Pak Gita percaya bahwa keberhasilan ekonomi nasional tidak mungkin dicapai oleh pemerintah saja. Ia menggandeng sektor swasta, pelaku UMKM, serta akademisi hingga komunitas seni dan musik, bahkan melalui kiprahnya sebagai produser musik membuka peluang ekspor kreatif. Nah, pendekatan kolaboratif ini memperluas peluang pasar sekaligus memperkuat citra Indonesia di mata dunia. Mungkin saya akan melanjutkan untuk memaparkan tokoh panutan berakhlak yang saya pilih. Jadi kalau dari saya, sosok yang saya pilih sebagai panutan nilai berakhlak itu yaitu Haji Agus Salim. Haji Agus Salim ini merupakan tokoh nasional yang berasal dari Agam, Sumatera Barat. Saya merasa bangga dan terhormat berasal dari daerah yang sama dengan beliau ini. Mungkin dari teman-teman juga udah pernah mendengar nama beliau, karena beliau ini adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia, dan nama beliau ini tercatat di berbagai peristiwa besar, mulai dari anggota Panitia 9, kemudian beliau juga aktif di Sarekat Islam, hingga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri pada masa awal kemerdekaan. Agus Salim ini juga dikenal sebagai The Grand Old Man karena perannya yang besar dalam diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan. Beliau ini fasih dalam banyak bahasa, mulai dari bahasa Arab, bahasa Belanda, Inggris, Jerman, dan juga Prancis. Agus Salim merupakan juru bicara Indonesia di forum-forum internasional dan berhasil memperjuangkan pengakuan kedaulatan Indonesia di mata dunia. Adapun penerapan nilai berakhlak yang ada pada beliau, yaitu yang pertama, berorientasi pelayanan. Nah, Haji Agus Salim ini menunjukkan kerja keras luar biasa dalam mewakili Indonesia di berbagai forum internasional pada masa awal kemerdekaan. Sebagai Menteri Luar Negeri, ia berkeliling ke berbagai negara dan menghadiri sidang-sidang penting, termasuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang tujuannya itu untuk memperjuangkan pengakuan kedaulatan Indonesia. Perjalanan panjang beliau, kemudian keterbatasan fasilitas dan juga tekanan politik, tidak menghalangi semangat seorang Haji Agus Salim untuk mengupayakan dan memastikan kemerdekaan Indonesia itu diakui oleh dunia, yang mana manfaatnya itu kita rasakan hingga saat sekarang. Kemudian untuk selanjutnya, yang kedua, poin akuntabel. Dalam setiap langkah diplomasi, Haji Agus Salim ini selalu memastikan tindakannya itu sesuai dengan prinsip hukum internasional
dan juga kebijakan resmi pemerintah Indonesia. Saat ia bernegosiasi di meja perundingan, ia tidak pernah membuat keputusan yang melampaui mandat yang diberikan kepadanya. Dengan begitu, setiap kesepakatan yang dicapai tidak hanya sah secara hukum, tapi juga dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan juga rakyat Indonesia. Poin selanjutnya yaitu kompeten, yang mana poin ini merupakan poin utama dari seorang Haji Agus Salim yang menguasai lebih dari 5 bahasa asing dan memahami isu global secara mendalam. Ia belajar secara otodidak dan aktif berdiskusi dengan tokoh-tokoh dunia. Haji Agus Salim ini juga menjadi juru bicara Indonesia dalam forum internasional itu tanpa bantuan penerjemah. Sehingga hal ini menunjukkan kompetensinya yang luar biasa sebagai seorang diplomat. Selanjutnya poin harmonis. Haji Agus Salim ini selalu menjunjung tinggi toleransi dalam setiap interaksi, baik di dalam negeri maupun di panggung internasional. Ia mampu bergaul dan bekerja sama dengan tokoh dari berbagai latar belakang budaya, agama, dan juga ideologi. Dalam perundingan dan forum diplomasi, beliau menempatkan semua pihak itu pada posisi yang setara, sehingga terbangun rasa saling menghormati dan sikap toleran ini juga membuatnya dihormati sebagai diplomat yang bijaksana dan mampu menjembatani perbedaan demi tujuan bersama. Selanjutnya poin loyal. Dalam setiap forum internasional, Haji Agus Salim selalu menampilkan sikap yang santun, percaya diri, dan juga berwibawa sebagai perwakilan resmi Republik Indonesia. Ia mengutamakan kepentingan bangsa di atas segalanya. Tidak pernah melakukan tindakan yang dapat merugikan citra negara. Perilaku ini membuat Indonesia dipandang sebagai negara yang bermartabat, meskipun saat itu masih sangat muda dalam kancah diplomasi dunia. Kemudian untuk poin adaptif, di zaman beliau, teknologi komunikasi modern masih terbatas. Namun, Haji Agus Salim memanfaatkan teknologi yang ada seperti radio dan juga telegraf untuk mengirim pesan diplomatik secara cepat kepada pemerintah pusat. Cara ini memungkinkannya merespons situasi politik internasional dengan sigap. Dan untuk poin yang terakhir yaitu kolaboratif, Haji Agus Salim aktif dalam organisasi Sarekat Islam dan bekerja sama dengan tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga Tan Malaka. Ia percaya bahwa kemerdekaan adalah hasil kerjasama kolektif. Agus Salim tidak hanya membangun kerjasama dengan tokoh-tokoh nasional, tapi juga membangun kerjasama erat dengan delegasi dari negara-negara Asia dan juga Timur Tengah, yang tujuannya itu untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Hubungan baik ini berbuah hasil pada dukungan politik Indonesia di forum internasional, termasuk dalam pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh dunia. Melalui keteladanan Haji Agus Salim, kita belajar bahwa nilai-nilai berakhlak bukan sekedar prinsip ideal, tetapi dapat diwujudkan dalam tindakan nyata yang berdampak luas. Sosoknya menunjukkan bahwa pelayanan publik yang bermartabat lahir dari keberanian, kecerdasan, dan juga integritas. Mungkin sekian dari saya. Baik, akan saya lanjutkan. Kalau ditanya tiap tokoh idola, sebenarnya saya punya banyak. Tapi khusus untuk tugas kali ini, saya langsung ingat ada tokoh Bapak Insinyur Utami. Beliau adalah Menteri Pekerjaan Umum Indonesia lama, yaitu sejak tahun 1966 sampai tahun 1978. Mungkin kita membayangkan dengan lamanya waktu beliau menjabat, beliau adalah tokoh yang kaya raya. Namun, ternyata pemikiran ini salah. Beliau adalah orang yang sangat sederhana sampai dijuluki Menteri termiskin dalam sejarah Indonesia. Menurut saya, nilai dasar berakhlak ada tokoh Bapak Utami, yaitu yang pertama berorientasi pelayanan. Beliau memiliki jiwa pelayan masyarakat yang kuat. Proyek-proyek yang ia bangun adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat. Yang kedua, akuntabel. Bapak Utami menunjukkan akuntabilitasnya yang tinggi melalui komitmen teguh pada tanggung jawab dan integritas pribadinya. Beliau tidak pernah memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri. Yang ketiga, kompeten. Bapak Utami memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai untuk menjadi Menteri Pekerjaan Umum. Hal ini menunjukkan
menunjukkan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip teknik dan kemampuannya untuk merancang serta melaksanakan proyek yang kompleks. Keterlibatannya dalam pembangunan proyek ikonik adalah bukti nyata kompetensi teknis dan manajerial yang tinggi. Yang keempat, harmonis. Bapak Utami tidak pernah memandang perbedaan suku, agama, atau golongan. Yang terpenting baginya adalah kompetensi dan dedikasi seseorang. Yang kelima, loyal. Bapak Utami menunjukkan dedikasi dan kesetiaan yang tak tergoyahkan kepada bangsa dan negara. Beliau dikenal sebagai sosok yang anti politik dan hanya fokus pada pekerjaan, mencerminkan nilai loyal untuk berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang keenam, adaptif. Kemampuan Bapak Utami untuk bekerja di luar tim dari orde lama ke orde baru menunjukkan ikat yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Dan yang terakhir, kolaboratif. Sebagai menteri, Bapak Utami harus berinteraksi dengan berbagai pihak, mulai dari presiden, ketua menteri, pengusaha, hingga para pekerja di lapangan. Kemampuannya berkomunikasi dengan baik, memastikan setiap proyek berjalan lancar dan semua pihak memiliki pemahaman yang sama. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih ya teman-teman. Ternyata luar biasa banget ya, masing-masing dari kita punya sosok yang berbeda terkait tokoh panutannya. Nah, mungkin selanjutnya ke sesi kedua ya, kita lebih ke diskusi kali ini. Nah, saya ingin kasih pertanyaan nih, menurut pendapat teman-teman nih, dari 5 tokoh yang telah dijelaskan tadi tentang berorientasi pada pelayanan, menurut Bang Noval sendiri siapa nih kira-kira yang menurut Bang Noval yang paling menginspirasi bagi Bang Noval? Nah, kalau mungkin setelah diceritakan oleh semua nih, semua rekan-rekan sekalian, mungkin kalau aku sih milihnya Kiai Haji Agus Salim, karena kayak yang udah diceritain sebelumnya itu orientasi pelayanan yang ditunjukkan oleh Kiai Haji Agus Salim itu nggak main-main sih, kayak benar-benar serius nih untuk membuat kebijakan-kebijakan supaya bisa lebih baik nih ke masyarakat diterimanya itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman lain mengenai Oh, benar-benar sih. orientasi pelayanan. Setuju banget dengan Bang Noval. Nah, kalau Kak Mila gimana menurut Kak Mila? Apakah sama atau ada pandangan tersendiri nih siapa tokoh yang paling menginspirasi kalau tentang berorientasi pada pelayanan? Kalau menurut saya ini, saya memilih eh, Sisi Mangaraja ke-12 karena jasa beliau kepada masyarakat Batak ya terutama. Oke, terima kasih Kak Mila. Nah, ini sambil saya voting ya, kira-kira nanti bisa kita simpulkan mana yang paling menginspirasi. Nah, kalau Kak Rizka sendiri gimana Kak Rizka? Siapa kira-kira sih yang paling Kak Rizka panuti tentang berorientasi pada pelayanan? Saya, menurut saya setelah diceritakan sama teman-teman, saya lebih memilih Haji Agus Salim untuk nilai berorientasi pelayanan karena menunjukkan kerja keras beliau untuk mewakili Indonesia di berbagai forum internasional pada masa awal-awal kemerdekaan. Dan beliau ini juga sebagai Menteri Luar Negeri berkeliling ke berbagai negara tanpa fasilitas yang memadai pada saat itu dan tekanan politik juga, sehingga itu menunjukkan upaya beliau untuk memberikan pelayanan terbaik sebagai diplomat Indonesia. Nah, kalau Kak Rizky sendiri gimana Kak Rizky? Kalau aku untuk berorientasi pelayanan ini aku condong ke Panji Wirjawan ya, karena kebijakan yang beliau ambil selama menjadi menteri itu bukan hanya mengikuti tren, tapi benar-benar untuk pelayanan publik menjadi lebih baik. Kalau saya sendiri sih saya lebih ke Kiai Salim ya, tepat sih yang paling banyak ya. Nah, selanjutnya mungkin tentang akuntabel. Kalau Kak Rizky lagi nih, Kak Rizky kalau tentang akuntabel, siapa nih tokoh yang paling menginspirasi? Kalau dari aku sih Bapak Utami ya, karena beliau itu Oh terkenal ya, sebagai orang yang sederhana, bahkan sempat dijuluki sebagai menteri termiskin di Indonesia. Padahal beliau itu menjabat sebagai menteri itu selama 12 tahun, selama 2 masa presiden. Tapi beliau bisa jujur dan tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi. ke Bang Noval nih. Bang Noval siapa Bang? Untuk yang akuntabel.
udah kita bakal sepakat nggak sebagai Insinyur Sulami itu paling orang tabel di telinganya. Sangat dominan sekali ya Insinyur Sulami. Nah kalau Kak Rizka nih, apakah sama nih atau punya pandangan sendiri nih? Aku untuk nilai akuntabel, menurut aku sangat melekat dalam perjalanan Gita Irawan Wirjawan, terutama saat dia menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM. Saya sih lebih ke B.J. Habibie ya. Selanjutnya kompeten nih. Kalau kompeten Kak Mila nih siapa nih kira-kira? Menurut saya dari tokoh di atas yang paling kompeten ialah Kiai Haji Agus Salim. Kalau Kak Rizka siapa Kak? Aku mungkin B.J. Habibie. Habibie juga ya. Iya, kita sama-sama tahu lah ya. Seorang B.J. Habibie itu punya kemampuan luar biasa di bidang teknologi dan juga rekayasa, sampai bisa bikin pesawat sendiri dan dikenal di dunia. Tapi yang paling penting, beliau itu terus belajar, rajin membaca dan nggak pernah puas sama ilmu yang sudah dimiliki. Jadi B.J. Habibie ini menunjukkan bahwa jadi kompeten itu bukan cuma soal pintar, tapi juga soal semangat untuk terus berkembang dan memberi manfaat buat orang banyak. Oke sih, sepakat sih, luar biasa banget. Nah kalau saya sendiri ya, kalau saya lebih ke Insinyur Sulami sih, karena beliau juga cocok ya latar belakang pendidikannya sampai dia menjabat sebagai menteri dan hasil-hasil karyanya banyak banget ya, seperti yang paling ikonik gedung DPR kali ya mungkin bagi teman-teman tahu. Nah selanjutnya harmonis nih, kalau harmonis dari Kak Rizka dulu nih. Kak Rizka siapa Kak paling inspirasi? Kalau aku mungkin ke Bapak Haji Agus Salim mulai harmonis, karena beliau ini selalu menjunjung tinggi toleransi dalam setiap interaksinya, baik di dalam negeri ataupun di panggung internasional. Ya, juga mampu bergaul dan bekerja sama dengan berbagai tokoh dari berbagai latar belakang, budaya, agama, dan juga ideologi. Nih, apakah mungkin punya pandangan berbeda nih terkait harmonis? Ada sedikit perbedaan, ada sedikit mengarah ke Gita Irawan Wirjawan. Jadi mungkin kali ini aku harmonis sedikit ke Gita. Wah, Gita ya. Nah, saya kali ini sepakat nih sama Bang Nopal ya, karena Pak Gita ini terkenal banget orangnya sangat ramah dan juga terbuka ya, baik sekalian diskusi dengan siapa saja ya. Nah, oke. Untuk selanjutnya dari loyal nih. Kalau loyal sendiri, Bang Nopal lagi deh. Siapa Bang yang paling loyal terhadap tokoh-tokoh yang 5 tokoh yang kita panutan ini? Mengingat jenjang umur ya, mungkin Kiai Haji Agus Salim sih, kayak dia udah berperan penting untuk Indonesia sih cukup lama. Jadi aku menilainya sih loyalitasnya Pak Kiai Haji Agus Salim itu nggak ada. Agus Salim Bang ya. Nah, kalau Kak Mila siapa Kak kira-kira yang paling loyal? Kalau menurut saya B.J. Habibie ya, karena beliau rela lebih memilih Indonesia daripada berkarir di luar negeri, apalagi terutama untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Nah, kalau Kak Rizky terakhir nih, siapa Kak? Kalau aku juga B.J. Habibie sih, karena ya kita tahu ya B.J. Habibie itu sebelum pulang ke Indonesia dia udah punya karya yang sangat hebat di Jerman, tapi begitu diminta pulang untuk membangun Indonesia dia mau. Nah itu menunjukkan loyalitas kepada bangsa dan negara ya teman-teman. Iya sih benar banget ya, dia sampai rela ya balik ke Indonesia ya demi memperbaiki Indonesia. Nah kalau saya sendiri pandangnya agak berbeda nih, saya ke Singamaraja nih, karena Singamaraja ini beliau sampai meninggal di medan perperangan kan, itulah bukti loyalitasnya terhadap negara ini, mempertaruhkan nyawanya demi bisa merdeka. Nah oke, untuk adaptif sendiri kalau menurut Kak Mila siapa nih Kak yang paling inspirasi? Kalau aku, tokoh yang paling adaptif itu Sisi Mangaraja ke-12 sih. Kalau Bang Noval gimana Bang? Tentang yang Nah, kalau aku adaptif tetap Pak Gita sih. Pak Gita ya, oke. Biasa banget sih Bang Pak Gita ini ya. Kalau saya sendiri juga sama ya dengan teman-teman yang lainnya ya, ke Singamaraja. Karena memang
setuju sih dengan pendapat teman-teman tadi sih, sangat adaptif sekali penerapannya. Lalu untuk kolaboratif sendiri, untuk Kak Mila lagi coba. Siapa nih Kak kira-kira? Menurut saya untuk tokoh yang paling kolaboratif ya, menurut saya sih Kiai Haji Agus Salim. Kalau Bang Novel siapa Bang? Nah, kalau aku kolaboratif sih Kiai Haji Agus Salim sih kalau yang ini. Kalau Kariska, si Kariska siapa Bang? Aku juga Agus Salim. Kalau Kariski siapa Kak? Untuk yang paling inspirasi? Aku juga Kiai Haji Agus Salim Bang, sama. Kiai Haji Agus Salim ya. Nah, kalau untuk saya sendiri kolaboratif ini juga sama ya kayak Haji Agus Salim ya, karena memang tokoh nasional kita ya sangat banyak lah jasa perkolaborasiannya dengan semua berbagai pihak, sehingga bisa kita simpulkan di sini ya. Di sini ada tadi 4, 5, 6, sini ada 4, terus juga B.J. Habibie ada 7 berakhlak, 13, 6. Ternyata yang paling sangat menginspirasi kita sepakat ya ternyata Ki Haji Agus Salim ya. Mungkin itu saja ya hasil dari diskusi kita ini. Nah, sebelum mengakhiri acara ini, karena tadi dibuka dengan pantun, alangkah baiknya saya tutup kembali dengan pantun ya. Burung elang terbang tinggi, menatap luas hamparan hutan. Perpisahan ini bukanlah akhir dari cerita ini. Kita lanjutkan hidup dengan semangat perjuangan. Kami dari kelompok 7B ucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Oh, hai.